Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga hari ini semuanya sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui adanya proses perkawinan, sehingga individu baru berasal dari induk atau dari tumbuhan induknya itu sendiri. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu di mana perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia. Ada 5 macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu yang pertama tunas, yang kedua umbi, yang ketiga rizoma atau rimpang, yang keempat geragi atau stolon, dan yang terakhir spora. Apa itu tunas? Tunas ialah individu baru atau calon individu baru yang berasal dari bagian tubuh induknya itu sendiri. Ada beberapa tumbuhan yang tunasnya berasal dari pangkal batangnya sehingga disebut tunas batang. Contohnya adalah pisang, bambu, dan tebu. Sementara itu, tunas yang tumbuh di bagian ujung daun atau pinggiran daun disebut tunas daun atau tunas adventif yang biasanya terjadi pada cocor bebek. Nah, khusus pada tumbuhan cocor bebek ini, tunasnya akan berkembang memiliki bunga dan daun yang jika jatuh ke tanah, tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua yaitu rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Di dalam tanah, akar tinggal ini memiliki kuncup-kuncup yang dapat berkembang, yang dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya terdapat pada tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Tanaman-tanaman ini biasa dimanfaatkan sebagai jamu-jamuan. Jadi, mudah ya untuk mengingatnya bahwa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma itu tumbuhan yang biasa dipakai untuk jamu seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang membengkak atau membesar yang di dalamnya berisi cadangan makanan. Ada 3 macam umbi. Yang pertama adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau membengkak yang berisi cadangan makanan. Contohnya pada tanaman wortel dan singkong. Apabila batangnya yang membengkak dan berisi cadangan makanan, maka disebut sebagai umbi batang. Contohnya pada tanaman kentang dan ubi. Yang terakhir adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging yang berbentuk kuncup. Nah, kuncup inilah yang akan membentuk individu baru. Contohnya bisa kalian sebutkan? Ya, betul. Contohnya bawang-bawangan seperti bawang bombay, bawang merah, juga bawang putih. Selain itu, selain bawang-bawangan ada lagi satu, yaitu bunga tulip. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keempat yaitu geragi atau nama lainnya stolon. Stolon ialah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah.
Apabila ruas-ruas batang ini menyentuh permukaan tanah, maka ia akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya terdapat pada tanaman arbei, stroberi, rumput teki. Nah, yang terakhir ialah spora. Spora ialah alat perkembangbiakan pada beberapa jenis tumbuhan seperti jamur, paku, dan lumut. Spora ini berbentuk butiran-butiran halus yang terdapat pada bagian bawah permukaan daun yang jika terjatuh di tempat yang sesuai, misalnya terbawa air, terbawa angin, maka ia akan tumbuh menjadi sebuah individu baru. Nah, teman-teman, itulah 5 jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Bagaimana? Sudah paham belum? Semoga semuanya sudah paham ya dengan menyaksikan video ini. Jangan lupa ditulis di buku tulisnya, dibaca kembali, difahami, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.